Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Ence Ike Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-31. Kali ini dengan judul Di Taman Eden. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami, sehingga apa yang kami pelajari kami boleh mengerti. Terlebih kami boleh menjadi pelaku firman. Kami mohon urapan-Mu, terlebih bagi hamba-Mu Ence Ike yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut kehendak-Mu. Dan di dalamnya hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan baca bersama-sama Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25 dengan judul Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dan dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Namun sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mau membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan senantiasa. Amin ya adik-adik. Ence Ike terlambat ya bikin YouTube ini karena Ence Ike kurang sehat. Ence Ike berdoa semoga adik-adik yang ada di rumah tetap sehat ya, amin. Adik-adik, Ence Ike mau tanya, apakah adik-adik di rumah ya, itu mama dan papa di rumah ada baking taman atau hobi menanam bunga-bunga? Apalagi kalau ada pohon-pohon, rindang ya, ada taman kecil di rumah, apalagi ada pelihara itu hewan, atau ada di pekarangan, ada ternak ayam, bebek. Tentunya setiap hari ada pemandangan yang indah yang boleh orang lihat ya. Tanaman yang hijau-hijau tentunya indah di pandangan mata.
di halaman rumah, misalkan ada ditata lagi, ada DP air mancur ya, ada sungai-sungai kecil ya, membuat kita akan merasa betah, ya toh? Itu baru taman kecil yang ada di rumah. Adik-adik, ada penciptaan yang sempurna yang diciptakan Tuhan untuk manusia, yaitu Taman Eden. Ya, benar. Adik-adik, Taman Eden adalah gambaran dari kesempurnaan ciptaan Tuhan. Semua yang ada di sana baik, indah, ya. Sebagai manusia yang diberikan kebebasan, juga tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh alam ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan menempatkan ya manusia yang bernama Adam, ya, di Taman Eden ya, dan menumbuhkan berbagai jenis-jenis pohon ya yang baik untuk dimakan tentunya. Nah, diceritakan bahwa Taman Eden dibuat oleh Tuhan sebagai tempat di mana Tuhan menempatkan manusia. Jadi itu tempat sangat baik adik-adik, indah. Oleh pasti Adam yang ada di tempat itu merasa nyaman, ya kan adik-adik? Apa yang ada di situ dia boleh nikmati. Ya, itu buah-buah yang ada di sana. Nah, DP lingkungan, DP keadaan tentu enak dipandang mata. Tuhan menempatkan Adam di taman itu ada tugas ya untuk memelihara tentunya, mengusahakan taman itu. Ya, sama dengan adik-adik. Kalau misalkan adik-adik di rumah ada tanam bunga ya, kalau mama bilang jangan lupa siram tuh bunga ya, supaya dia nyak mau kering atau nyak mau rusak ya. Atau orang tua bilang jangan dipetik itu daun-daun ya, apalagi yang baru mekar. Adik-adik mesti dengar-dengaran Pak Mama ya, karena itu adalah perintah. Seperti itu Tuhan perintah untuk menjaga itu alam ya. Orang tua juga kalau udah seperintah adik-adik mesti lakukan ya, supaya tubuhnya nyak mau rusak ya. Nah, adik-adik itu juga merupakan ciptaan Tuhan yang orang mesti jaga. Selain tugas untuk memelihara, manusia juga diberikan kebebasan untuk memanfaatkan itu taman adik-adik ya, demi orang punya kebaikan, supaya manusia bisa bertahan hidup, ya toh. Nah, Tuhan menunjukkan kepada Adam bahwa apa yang baik yang Tuhan ciptakan itu yang diberikan untuk manusia, untuk kebaikan manusia ya. Jadi harus dijaga, harus dipelihara agar tidak merugikan diri sendiri, karena yang akan merasakan DP dampak nanti kalau rusak itu orang ya toh adik-adik, diri sendiri. Jadi harus dipelihara. Termasuk juga ada perintah Tuhan ya, perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi situ semua pohon ada, tetapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Jadi larangan ini juga melatih manusia untuk tidak bertindak serakah ya. Nyanda ingin mendapatkan lebih dari yang dibutuhkan. Tuhan suka kasih semua, tapi ada satu yang tidak boleh. Itu tuh buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, adik-adik, dikatakan di situ juga ada sungai yang mengalir ya dari Eden. Ya, membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi berapa? 4 ya. Yang pertama namanya Pison ya, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah ya, tempat emas ada. Nah, adik-adik, emas dari negeri itu sangat baik ya. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Kemudian nama sungai yang kedua ialah ya Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Dan nama sungai yang ketiga ialah Sungai Tigris ya, yakni yang mengalir dari sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah apa adik-adik? Iya, Efrat, Sungai Efrat. Nah, adik-adik, kemudian dalam ayat yang ke-15 Tuhan menempatkan Adam di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya. Tuhan memberikan perintah ya kepada Adam untuk tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, namun selain itu Tuhan memperbolehkan dia makan dari pohon-pohon lain ya, selain tuh pohon yang
pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata dalam ayat 18 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Nah, adik-adik, namanya siapa adik-adik? Iya, Hawa. Yang laki-laki namanya Adam dan perempuan namanya Hawa. Kemudian adik-adik, Tuhan juga menempatkan berbagai binatang ya di taman itu. Wah, so ada tanaman ya, so ada tumbuh-tumbuhan yang baik ya, yang bagus-bagus, yang menghasilkan buah. Ada juga binatang-binatang ya berpasang-pasangan adik-adik. Nah, binatang ini akan memberikan kebaikan ya di dalam taman itu ya, jadi lebih lengkap, jadi lebih seru, jadi lebih indah ya. Ya, nah adik-adik, Tuhan membuat itu taman menjadi lebih baik. Demikian juga kepada Adam, diberikan lagi tugas untuk menjaga, yaitu binatang-binatang. Semua itu dilakukan Adam dengan kegembiraan dan penuh tanggung jawab tentunya. Ya, walaupun kemudian ia merasa ada yang kurang lengkap ya dalam dirinya ketika ia tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, adik-adik, untuk menyempurnakan semua kebaikan itu, Tuhan kemudian apa? Menciptakan bagi Adam seorang penolong ya, yang sepadan dengan dia. Ya, seorang manusia tentunya ya, sama seperti dirinya, dan menempatkannya bersama-sama dengan Adam. Jadi sepasang, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sehingga Adam dia mempunyai seorang teman, seorang penolong untuk berbagi tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan membuat Adam tertidur ya, tertidur nyenyak. Lalu Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya dan menciptakan siapa? Ya, menciptakan Hawa. Tuhan melakukan semua itu untuk kebaikan manusia ciptaannya yang merupakan gambaran ya, gambaran dari Tuhan sendiri. Sehingga apapun ya yang dilakukan manusia di dunia ini adalah seperti apa yang Tuhan inginkan ya adik-adik ya, seperti yang Tuhan lakukan terhadap dunia ini. Manusia menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya, untuk memelihara semua ciptaan Tuhan ya, alam semesta dan tentunya semua isinya. Adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang ada di rumah, sebagai manusia yang diberikan kebebasan ya, tetapi juga ada tanggung jawab di dalamnya, mengelola ya, memanfaatkan seluruh alam ciptaan Tuhan. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan adik-adik yang ada di rumah adalah ya, menjaga, jangan merusak adik-adik ya, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, tidak merusak itu tanaman yang ada di sekitar, baik ada di rumah, di jalan, ataupun di sekolah, di mana saja. Adik-adik kita harus menjaga, memelihara, mengusahakannya ya. Karena segala perbuatan yang orang lakukan akan berbalik pada orang pediri. Ya, dengan demikian alam ini akan terjaga dari kelestarian sebagaimana yang Tuhan inginkan ketika Ia menciptakan manusia harus memiliki tanggung jawab ya terhadap lingkungan supaya tidak mau banjir, iya toh. Jangan malah tebang-tebang pohon sembarangan supaya tidak mau longsor seperti itu. Kalau buang-buang sampah sembarangan diselokan, dia taprok, kaki air naik, jadi banjir. Ya, nah adik-adik Taman Eden mengajarkan kita tentang keindahan ya, kesempurnaan ciptaan Tuhan. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ya adik-adik. Jaga ya, pelihara itu lingkungan di sekitar kita seperti Adam menjaga Taman Eden. Ketaatan itu penting ya adik-adik. Kita harus taat kepada Tuhan dan juga perintah-perintahnya ya. Meskipun kita tidak hidup di Taman Eden, tapi kita harus belajar ya. Kesalahan Adam dan Hawa untuk tidak jatuh dalam dosa ya. Kita menjaga lingkungan di sekitar kita sehingga kita akan menikmati kebaikan Tuhan ya. Seperti apa? Tempat tinggal yang nyaman ya,
kita boleh terhindar dari panas karena ada pohon-pohonan di sekitar rumah kita, ya. Nah, adik-adik, dengan demikian berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin adik-adik. Dengan demikian terpujilah Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kita akan akhiri dengan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami boleh jadi anak-anak yang taat akan firman-Mu. Kami akan menjaga, memelihara lingkungan sekitar kami dengan cara yang sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Kami memelihara lingkungan kami, terlebih belajar untuk menanam tanaman sehingga kami boleh menikmati suasana lingkungan kami yang rindang, pohon-pohon yang hijau, yang akan memberikan kesejukan bagi kami dan tidak memberikan polusi. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pelaku firman. Mampukan kami Tuhan untuk memelihara lingkungan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan YouTube channel Encik Fitri dan selalu mendukung, mensupport. Jangan lupa like saya sehingga banyak adik-adik yang boleh diberkati dengan pembelajaran yang ada. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.